Jadi Mas Hersu di Hersu Point juga menayangkan konferensi pers Dr. Tifa ya Mas Oh iya Hersu iya. ya. Yang soal yang saya ceritakan itu cerita yang menarik karena dia cerita 4 hari 3 malam yang mencekam lah proses penangkapannya sampai kemudian dia Betul. dibebaskan tidak ditahan di kejaksaan. Oke, apa kaitannya tapi dengan Pak Jokowi Mbak gitu? Iya ya, jadi ini ada secuplik keterangan dari Dr. Tifa yang dia mengatakan bahwa pada saat proses kemarin dia ditahan dan kemudian akhirnya dibebaskan oleh kejaksaan gitu setelah diserah terimakan oleh kejaksaan dan kemudian dilakukan penangguhan, itu sempat berkomunikasi dengan pihak kejaksaan dan kemudian Dr. Tifa maupun pengacara, dia didampingi pengacaranya tentu saja, itu diperlihatkan barang bukti begitu atau sebuah dokumen gitu ya Mas Hersu, Iya, iya. yang kemudian dia mengatakan itu dokumen yang sangat-sangat fatal. Tidak hanya Dr. Tifa tapi juga pengacaranya mengiyakan itu sangat fatal kalau sampai diperlihatkan di pengadilan. Lalu terkait dengan kehadiran Pak Joko Widodo ya. Kemarin pihak kejaksaan itu spill sedikit sampel. Mereka katakan barang bukti. Ya, saya tidak akan sampaikan di sini. Ya, saya tidak, karena ini sangat penting. Tapi saya tidak akan di sini. Fatal. Tapi fatal sekali. Begitu kami semua melihat sampel barang bukti itu, yang terfikir oleh saya kasihan sekali dengan negara ini. Saya kasihan sekali dengan negara ini. Apabila barang bukti itu nanti disampaikan di sidang, lalu kami bersama para advokat dan bersama dengan ahli-ahli akan melakukan examination, pengujian kepada barang bukti itu. Saya bilang kasihan negara ini karena nanti BBC, Al Jazeera, kemudian CNBC ya, bukan hanya teman-teman media lokal tapi juga media internasional akan melihat betapa buruknya tata laksana government di negara ini sehingga dokumen-dokumen seperti itu bisa meluluskan seseorang menjadi presiden. Ya, jadi itu kasihan negara. Iya, sangat menguntungkan kita, teman-teman. Ya, yang kedua, saya kasihan kepada Pak Jokowi. Saya kasihan sama beliau. Sulit sekali mempertahankan barang bukti itu. Memang dia tidak spill secara gamblang begitu apakah itu dokumen berupa apa, tapi dia mengatakan bahwa kalau itu diperlihatkan maka orang akan mempertanyakan kok dengan itu saja dia bisa lulus sarjana begitu. Artinya udah di spill duluan, mesti jangan di spill dong, nunggu di tapi mungkin Dr. Tifa akan tahu bahwa Pak Jokowi nggak mungkin datang ke pengadilan gitu mungkin ya pasti. Betul. Ya walaupun dia ngomong akan hadir, saya kira nggak, karena kan yang di materinya yang dipersoalkan juga bukan ijazah kan, akhirnya soal pencemaran nama baik dan undang-undang ITE-nya kan. Iya, tapi soal pencemaran nama baik, tapi ada alat bukti atau barang bukti sebanyak 723, sebelumnya 709, 714, belakangan ini dijelaskan oleh Polda Metro itu yang diserahkan berjumlah 723. Nah, kalau seandainya memang barang bukti aja, barang bukti pencemaran nama baik sampai segitu banyaknya gitu. Sampai segitu banyak. Begitu juga dengan para ahli ada sekian banyak, juga saksi ada sekian ratus begitu ya. Jadi ini kalau seandainya hanya pencemaran nama baik Mas Hersu, untuk apa ada sekian ratus barang bukti begitu? Pencemaran nama baik toh itu berasal dari pengungkapan hasil penelitian Dr. Tifa dan juga Roy Suryo kan. Dan hasil penelitian dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa tidak sebanyak itu. Kalau ada berapa waktu itu ya? 7, yang kalau kata versinya Rismond kan sampai 700-an, tapi katanya sebagian besar dia. Jadi kalau diambil yang punya Rismond tinggal berapa ratus halaman lah gitu kira-kira. Kalau yang 723 dikatakan itu bahkan bisa sampai 1 meter ketinggiannya. Jadi ini memang sangat-sangat banyak sekali. Dan kalau seandainya itu sebagai alat bukti dan dikatakan oleh Dr. Tifa, dan sejauh ini mereka berdua ini kan sudah mengantisipasi Mas Hersu. Nanti kalau dikeluarkan barang bukti ini jawabannya ini, dikeluarkan ini jawabannya ini. Nah, kita sekarang tinggal bertanya-tanya ya. Jadi apakah barang bukti ini yang kemudian di-spill dan entah itu dalam rangka apa juga oleh kejaksaan kemudian men-spill gitu ya kepada tersangka, dan kemudian kita tidak tahu ini ada hubungannya dengan kelulusan yang artinya apakah ini berupa ijazah ataukah berupa nilai, karena sejauh ini kita belum melihat nilai dari 144 minimal itu ya SKS kalau dia mengambil sarjana S1. Kalau D3 kan memang sekitar 120-an saja, bahkan di banyak tempat itu 160-an SKS-nya. Itu kan nanti materi persidangan ya Mbak Agi ya. Tapi kalau saya kok lebih tertarik dengan omongannya Dr. Tifa juga berkaitan dengan ini Mbak, yang dia ngomong bahwa mereka itu sebenarnya udah tahu sejak pagi bahwa mereka tidak akan ditahan, tapi kemudian terjadi perang bintang gitu istilahnya dia kan. Iya, dibaliknya. Nah, dibalik itu tarik-menarik itu, dan sebenarnya sebelumnya juga sehari sorenya ketika dia selesai dinyatakan dia tidak ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu kan dia juga menyatakan bahwa ini ada andilnya Pak Prabowo. Kalau saya sih mungkin ini lebih menarik kalau dikaitkan dengan Pak Jokowi kan akan ke Lampung ya, mulai tanggal 26 ya, tanggal 26 berarti mulai hari ini. Ya, mulai hari ini mulai hari ini sampai dengan tanggal 29. Jadi 3 hari dia akan ke Lampung tuh Mas Hersu. Kalau 29 4 hari dong. 26, 27, 28, 29 4 hari. Sampai tanggal 28 atau tanggal 29? Sampai 29, tapi saya nggak tahu 29-nya apakah pagi sudah meninggalkan Lampung atau bagaimana ya. Tapi kalau
hari ini tanggal 26 itu dikabarkan, karena ketika ditanya pada tanggal 25 dia mengatakan besok pagi mau berangkat ke Lampung begitu ya. Itu sebagai titik awal dari perjalanan Jokowi yang katanya akan keliling Indonesia, itu kalau nggak ditolak-tolak ya. Karena Emang ada yang nolak ya? Iya, di daerah sudah mulai bergulir di medsos-medsos terutama ya, yang mengatakan mereka akan menolak. Kita bicarakan itu nanti ya. Tapi yang jelas ini kalau di belakang layar Mas Hersu, saya rasa perang bintang itu memang betul-betul terjadi, karena memang dari Purnawirawan saja itu kan sudah bergolak ya. Tentu saja Purnawirawan yang opposite dari Jokowi. Tapi dengan perlakuan dari penyidik junior di kepolisian terhadap Pak Ugroseno, Jenderal Bintang 3, Purnawirawan dari polisi, mantan Wakapolri, itu saja sudah mengejutkan. Dan itu banyak sekali yang menyayangkan, para tokoh sangat-sangat menyayangkan. Kok jadi vulgar seperti itu ya, begitu. Kepada Jokowi mereka manut, gitu, sementara kepada Para seniornya atasan gitu. langsung, senior langsung, Ya, kalau atasan kan sudah tidak lagi ya, dia mereka sudah senior. tidak lagi, Jokowi sudah tidak lagi. Tapi kan kita juga mendengar Mas Hersu bahwa di dalam kepolisian pun juga ternyata terbelah juga. Ada sebagian yang mereka juga kesal, marah. Bahkan saya memiliki juga teman polisi itu yang mengatakan seperti itu. Mereka kesal, kok jadi seperti ini ya polisi ya, begitu. Apa sebabnya? Iya, kalau kita melihat ya mungkin ketika Pak Jokowi menjabat, mereka ini mendapatkan, kan kita tahu Pak Jokowi tidak menghormati meritokrasi dengan bisa menaikkan jabatan semaunya saja begitu, dan pilih kasih begitu, orang-orang yang bersentuhan dengan dia begitu, itu yang kemudian mendapatkan privilege. Dan sekarang masih berkuasa gitu ya. Dan sampai sekarang masih berkuasa. Reformasi Polri seperti kata Pak Mahfud MD itu sebenarnya sudah tidak ada artinya lagi begitu. Karena ternyata yang direkomendasikan juga tidak bisa dijalankan. Jadi ya sangat-sangat jelas kalau seandainya seperti itu. Kita menantikan betul persidangan, karena tampaknya awal Juli sudah dimulai persidangan dengan Dr. Tifal terlebih dahulu. Jadi Ya, karena Dr. Restoria kan mengajukan pra peradilan, Mbak Agi. pra peradilan, betul. Ya. Kalau pra peradilannya diterima ya berarti dia nggak disidangkan begitu. Jadi kalau Dr. Tifal katanya strateginya bersama pengacaranya dia milih untuk mengikuti mengikuti proses persidangan karena dia mencabutkan rencana dia untuk dengan alasan toh sudah ditangguhkan penahanannya, jadi tidak perlu pra peradilan seperti itu. Tapi yang jelas, apakah bukti itu yang sudah diperlihatkan? Kalau satu bukti itu saja sudah membuat kaget, yang dikatakan sangat fatal dan itu akan menjadi sorotan asing, nanti dikatakan Al Jazeera, CNN Internasional, CNBC Internasional dan sebagainya pasti akan kaget dan heran bagaimana kalau melihat dokumen itu dihadirkan di persidangan, maka akan terlihat tata laksana government atau pemerintahan di Indonesia kok seperti itu begitu. Nah, kita sangat penasaran ini. Kita nantikan saja. Tapi ada satu lagi Mas Hersu, isu yang juga sangat viral, ini datang dari Hotman Paris. Apa tuh? Jadi Hotman Paris juga, gitu. betul, ini juga spill nih Bapak satu ini. Jadi dia mengatakan yang kita sudah kontenkan ya pernyataan dari Hotman Paris ketika itu, yang dia memberikan saran kepada Jaksa Agung dan juga kepada Kapolri Listio Sigit agar membebaskan Dr. Tiva dan Roy